Ada beberapa perbedaan signifikan dalam sistem hukum, pendekatan pemberantasan korupsi, jenis hukuman, dan pasal-pasal terkait antara Amerika Serikat dan Indonesia. Perbedaan umum dalam sistem hukum. Amerika Serikat menganut sistem hukum common law, Anglo-Amerika, yang lebih banyak mengandalkan putusan pengadilan sebelumnya, preseden, dan interpretasi hakim. Negara ini adalah negara federal, sehingga ada hukum federal dan hukum negara bagian yang bisa berbeda. Indonesia menganut sistem hukum civil law, kontinental Eropa, yang lebih mengandalkan kodifikasi hukum dalam undang-undang tertulis. Indonesia adalah negara kesatuan, meskipun ada otonomi daerah, hukum pidana utamanya diatur secara nasional. Pendekatan pemberantasan korupsi. 1. Perampasan aset, asset forfeiture. Amerika Serikat menerapkan konsep non-conviction based asset forfeiture, NCB asset forfeiture. Ini memungkinkan perampasan aset hasil tindak pidana bahkan tanpa adanya putusan pidana terhadap pelaku. Tujuan utamanya adalah untuk merampas aset hasil kejahatan dan memulihkan kerugian negara. Proses ini bisa dilakukan sebelum putusan pidana dan dapat melibatkan intervensi pihak ketiga. Indonesia, perampasan aset di Indonesia umumnya masih berbasis putusan pidana, conviction based. Artinya, penyitaan dan perampasan aset baru terjadi setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Meskipun ada upaya ke arah NCB asset forfeiture, implementasinya masih terbatas. KPK bertanggung jawab atas perampasan aset di Indonesia, sementara di AS dilakukan oleh agen penegak hukum yang berbeda. 2. Lembaga anti korupsi. Amerika Serikat tidak memiliki satu lembaga anti korupsi tunggal yang spesifik seperti KPK di Indonesia. Pemberantasan korupsi dilakukan oleh berbagai lembaga penegak hukum seperti FBI, Departemen Kehakiman, DOJ, dan lembaga-lembaga federal atau negara bagian lainnya, dengan jaksa penuntut federal dan negara bagian. Indonesia memiliki Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, yang didirikan secara khusus untuk menangani tindak pidana korupsi. KPK memiliki kewenangan penyidikan, penuntutan, dan supervisi. Selain itu, ada juga kejaksaan dan kepolisian yang turut serta dalam pemberantasan korupsi. 3. Plea bargaining. Amerika Serikat menerapkan sistem plea bargaining secara luas, di mana terdakwa dapat mengaku bersalah atas tuduhan yang lebih ringan untuk mendapatkan hukuman yang lebih ringan pula. Ini diterapkan untuk berbagai jenis tindak pidana, termasuk yang ancaman pidana mati. Indonesia tidak memiliki konsep plea bargaining secara eksplisit seperti di AS. Meskipun ada jalur khusus dalam RUU KUHP yang menyerupai plea bargaining, penerapannya terbatas pada tindak pidana dengan ancaman pidana penjara maksimal 7 tahun dan mengharuskan terdakwa mengakui semua dakwaan di awal persidangan. Hukuman korupsi. Amerika Serikat, hukuman untuk tindak pidana korupsi dapat bervariasi tergantung pada jenis kejahatan dan kerugian yang ditimbulkan. Hukuman penjara bisa mencapai puluhan tahun, denda besar, dan perampasan aset. Contoh kasus James Riyadi menunjukkan adanya hukuman denda pribadi dan kerja sosial. Indonesia, hukuman untuk tindak pidana korupsi diatur secara spesifik dalam UU Tipikor. Umumnya meliputi pidana penjara, minimal dan maksimal, pidana denda, minimal dan maksimal, serta pidana tambahan seperti uang pengganti kerugian negara dan pencabutan hak politik. Hukuman mati juga masih dapat diterapkan untuk kasus-kasus korupsi tertentu, terutama dalam keadaan tertentu seperti bencana alam atau saat negara dalam keadaan bahaya. Pasal-pasal penting. Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JO. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, serta sebagian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, baru, UU No. 1 Tahun 2023. Jenis-jenis tindak pidana korupsi di Indonesia berdasarkan UU Tipikor. Kerugian keuangan negara, Pasal 2 dan Pasal 3. Pasal 2, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Pasal 3,
Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Suap menyuap, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12 huruf A, B, C, D, dan Pasal 13. Contoh Pasal 5, Pemberi suap dan penerima suap. Contoh Pasal 12, Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya. Penggelapan dalam jabatan, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10. Pemerasan, Pasal 12 huruf E, F, G. Perbuatan curang, Pasal 7 ayat 1 dan 2, Pasal 12 huruf H. Benturan kepentingan dalam pengadaan, Pasal 12 huruf I. Gratifikasi, Pasal 12 Bejo. Pasal 12 C. Tindak pidana lain yang berkaitan dengan korupsi, merintangi proses pemeriksaan, Pasal 21, tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu, Pasal 22 Jo, Pasal 28, 29, 35, 36, dan saksi yang membuka identitas pelapor, Pasal 24 Jo, Pasal 31. Pidana tambahan, Pasal 18, uang pengganti kerugian negara, pencabutan hak-hak tertentu, pengumuman putusan hakim. Amerika Serikat. Pemberantasan korupsi di AS diatur dalam berbagai undang-undang federal, antara lain Foreign Corrupt Practices Act, FCPA, merupakan undang-undang penting yang melarang suap kepada pejabat asing untuk mendapatkan atau mempertahankan bisnis. Ini memiliki yurisdiksi ekstrateritorial, artinya dapat berlaku untuk perusahaan atau individu AS yang melakukan suap di luar negeri, atau perusahaan asing yang tercatat di Bursa AS. Bribery Statute 18 USC 201 melarang penyuapan pejabat federal, baik memberi maupun menerima. Mail fraud 18 USC 1341 dan wire fraud 18 USC 1343. Sering digunakan untuk menuntut kasus korupsi, terutama jika melibatkan penggunaan pos atau komunikasi elektronik dalam skema penipuan. Travel Act 18 USC 1952 melarang penggunaan fasilitas antar negara untuk memfasilitasi aktivitas ilegal, termasuk suap. Money Laundering Statutes 18 USC 1956, 1957 digunakan untuk menuntut pencucian uang hasil korupsi. RICO Act, Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, dapat digunakan untuk menuntut organisasi kriminal yang terlibat dalam korupsi. Secara umum, meskipun tujuan pemberantasan korupsi di kedua negara adalah sama, mencegah dan memberantas korupsi serta memulihkan kerugian negara, perbedaan dalam sistem hukum, struktur kelembagaan, dan detail peraturan membuat pendekatannya berbeda. Amerika Serikat cenderung lebih fleksibel dengan common law dan plea bargaining, sementara Indonesia lebih terstruktur dengan undang-undang khusus dan lembaga anti korupsi yang terpusat.